Selamat sore, sahabat-sahabat Tani Healthy Indonesia. Sore ini kita kembali lagi ke kebun kita, yaitu kebun melon. Hari ini tanggal 16 April 2024 ini melon kita sudah berumur kurang lebih 20 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Dan kondisinya sudah seperti ini. Di sebelah kiri kita ini, nah ini adalah untuk melon intanan kita ya, yang kemarin kita update persiapan untuk tanam intanon. Dan yang sebelah kanan ini, nah ini adalah untuk melon jumbo F1 kita. Dan bisa teman-teman lihat bahwa performanya memang berbeda ya teman-teman. Untuk jumbo F1 ini sudah ya cukup tinggi. Untuk intanon ini kita masih ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi, mungkin sedini mungkin, entah dari sisi mananya. Yang pasti untuk intanon sendiri memang apakah dia sangat syarat cukup untuk budidaya intanon ini harus benar-benar steril dari beberapa faktor pengganggu tanaman, atau problem dari bedengan kita ya. Yang pasti ada perbedaannya dengan jumbo kita. Nah gitu, apakah intanon ini memang harus ditanam di greenhouse dengan perlakuan khusus, ataukah memang dia tidak tahan dengan suhu cuaca di tempat kita Kalimantan yang memang cukup agak panas ya teman-teman, dan suhu bisa mencapai 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah gitu ya, pasti tingkat ketahanannya terhadap cuaca apakah memang harus di lingkungan yang cukup dingin ya. Yang pasti memang kondisinya baru seperti ini ya teman-teman. Ini sudah 3 kali pemupukan dan kondisinya masih seperti ini. Nah itu, akan tetapi banyak PR ya yang harus kita selesaikan untuk intanon ini. Apakah problematikanya memang di benih yang tidak tahan dengan suhu, atau yang apakah di pH-nya, pH tanah ini yang memang relatif kurang stabil. Tapi yang pasti untuk ini dia. Nah ini dia untuk jumbo F1 kita ini, tanpa melakukan pembongkaran dan persiapan yang lebih ketimbang ini bedengan ini, performanya memang beda ya untuk jumbo dan intanon itu sendiri. Pun juga ada beberapa yang memang pertumbuhannya juga bagus teman-teman. Nah, seperti ini sudah naik ya, sekitar 50 cm. Yang lain tapi ya ada yang masih beranjak naik. Tapi untuk jumbo F1 kita rata ya, sangat rata dan relatif stabil ya, rata-rata sangat stabil. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk jumbo F1 kita ini sudah 4 kali pengocoran, interval 5 hari sekali. Dan ini sudah berumur kurang lebih 20 hari. Nah, kemarin terakhir kali kita memupuk menggunakan NPK 16. Ini untuk luasan untuk jumlah tanam 600 lubang tanam, kita menggunakan 2 kilo NPK 16
dan 2 kilo juga untuk NPK 13627 plus TE, serta setengah kilo borat yang kita gunakan. Memang dosis itu adalah dosis untuk fase generatif, karena di umur 20 hari ini biasanya melon itu dia cenderung sudah mulai menampakkan bakal bunga dan buah. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini kalau di umur 20 hari lambat kita melakukan pemupukan fase generatif, nah resikonya ini nanti banyak yang tidak keluar. Nah, itu dia. Ya, seperti halnya biasa teman-teman. Ya, ini untuk ruas daun ke 1, 2, 3, 4, 5 nanti kita habiskan. 6, 7, 8 sampai 10 kita pelihara sampai ke atas, atau apabila ada yang bagus juga 10 ke atas tetap kita pelihara. Tapi rata-rata kita sering menggunakan di ruas 6 sampai ruas 10, bahkan sampai 12 kalau memang dia lambat untuk mengeluarkan bakal bunga dan buah yang bagus ya. Nah, untuk yang di belah sini ini sudah cukup tinggi ya, sudah 1 meter sudah naik ya. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun lokasi ini, bedengan ini terhitung sudah 4 kali penanaman, artinya janda beranak 4 sudah untuk bedengan kita ini. Tapi alhamdulillah ini pertumbuhan jumbo masih sangatlah adaptif dengan lokasi yang janda beranak 4. Tapi kemarin untuk perlakuan media bedengan ini kita melakukan beberapa treatment ya teman-teman. Satu hal yang menjadikan kita kenapa masih berani menanam untuk yang kali keempat tanpa pemungkaran, memang kita sedang melakukan uji coba ya terhadap penggunaan karbon atau arang di media bedengan ini. Nah, itu serta menggunakan ya pupuk kandang serta fosfat di awal kali pengolahan tanah ini. Nah, dan ini sudah kali keempat untuk penanaman. Nah, di setiap fase penanaman kedua, ketiga, dan keempat ini kita hanya melakukan, nah ini teman-teman, penambahan kotoran hewan di lubang tanam ini, dan juga kalsium ya, kita gunakan kapur dolomit di per lubang ini. Nah, itu dia. Jadi hanya penambahan pupuk kandang dan kapur dolomit untuk setiap kali tanam dengan pola TOT ya, tanpa olah tanah terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan kita rasa pola ini sangatlah kita anggap efisien ya, karena tanpa melakukan pembongkaran sampai ke 4 kali ini, tanaman melon kita masih tetap sangat bagus dan masih sangat subur. Nah, gitu teman-teman. Dan nanti harapannya ini tetap akan produktif, lebih bagus, tetap bagus gitu ya teman-teman. Dan di kali keempat ini nanti apabila hasilnya cukup memuaskan ataupun sangat memuaskan, kita akan berupaya lagi coba untuk tanpa mengolah tanah kembali ya, begitu. Dan ini nanti akan kita lakukan treatment penambahan pupuk kandang ya, tanpa kita bongkar media ini 100% ya. Nah, jadi sangatlah membantu kita dalam melakukan persiapan tanam, karena kita tidak berupaya melakukan pengolahan lebih jauh, lebih capek yang pasti teman-teman. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nih
Ini arang yang berhamburan di sekeliling di jalan perawatan. Nah, itu dia. Nah, ini adalah arang sisa hasil produksi arang di tempat kita. Ada saudara kita yang produksi arang untuk dijual dan menghasilkan limbah, dan limbah itu kita gunakan untuk ini untuk media tanam. Nah, itu dia. Karena menurut penelitian bahwa penggunaan karbon atau arang itu mampu mengefisiensi penggunaan pupuk, baik itu pupuk kimia ataupun pupuk organik. Yang kedua, mampu menetralisir pH, ya, menjaga kestabilan pH tanah, mampu memperbaiki struktur serta kualitas tanah agar serapan unsur hara terhadap tanaman terhadap pupuk itu lebih bagus gitu teman-teman. Dan bisa kita saksikan bahwa melon kita ini sudah kali keempat ini tanam tanpa pengolahan berulang-ulang, dan kita bisa lihat hasilnya juga masih sangat stabil ya, kan gitu. Apabila ini menunjukkan hasil dari tanaman ini yang masih cukup stabil, cukup bagus, bahkan mungkin sangat bagus. Nah, tidak mungkin tidak, itu akan kita lakukan kembali setiap pengolahan tanah baru, mungkin seperti itu, untuk di bidang tanah yang baru. Dan ini kita rasa sangat menjanjikan bagi petani untuk menggunakan pola seperti ini, karena biaya pengolahan tanah memanglah sangat menguras tenaga, satu, dua juga menguras biaya, waktu juga. Nah, apabila seperti ini, nah kita kan sangat minim, minim persiapan sekali, tapi bisa kita gunakan untuk berkali-kali. Dan jeda setelah panen dan penanaman ini adalah setidaknya kemarin kita ya di angka 15 hari ya. Setelah panen kita babat habis, kita bersihkan, kita pupuk kembali dengan kapur dolomi dan pupuk kandang. Setelah 15 hari baru kita tanam lagi. Nah, artinya hanya butuh waktu 15 hari untuk mempersiapkan lahan untuk ditanami kembali. Apabila kita melakukan pembongkaran, setidaknya kita masih butuh waktu 1 sampai 1,5 bulan, bahkan bisa 2 bulan teman-teman, kalau sendirian ya, untuk luasan seperti ini kalau sendirian ya. Apabila 15 hari, nah itu kan kita terbantu waktu lebih cepat dan kali tanam yang lebih banyak dalam hitungan per tahunnya gitu teman-teman ya. Oke, baik sahabat-sahabat Tani Holti, mungkin ini sedikit ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman lah, bisa menginspirasi teman-teman Tani Holti bahwa pola yang seperti ini kita anggap sangat bagus. Dan apabila teman-teman ada komentar ataupun saran masukan, kita sangat berterima kasih ya. Banyak saran masukan dari teman-teman itu sangat kita butuhkan. Dan ini kita hanya sekedar sharing lah, berbagi pengalaman sama teman-teman. Kiranya ini bagus, mungkin bisa teman-teman ikuti. Kiranya ada yang kurang tepat ya silakan teman-teman koreksi ya. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan kita dalam penyajian cuplikan yang singkat ini. Baik teman-teman, sampai di sini ya mungkin kita cukupkan. Selamat sore.